Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal tentang penyederhanaan rangkaian seri dan paralel dan penentuan kuat arus serta tegangan pada masing-masing hambatan. Nah, untuk soal yang pertama, jika semua R 2 ohm, tentukan R total pada rangkaian berikut. Jadi kita lihat ada rangkaian yang pertama, ada 6 buah R-nya. Nah, saya taruh kembali di bawah supaya lebih mudah untuk disederhanakan. Nah, R ini ada 6. Nah, di sini yang perlu kita sederhanakan yang pertama kali adalah kita lihat dulu di mana letak percabangannya. Nah, percabangannya itu ada di antara R2, R5, dan R4. Di sini satu percabangannya. Kemudian antara R3, R5, dan R6. Jadi ada 2 cabang di sini. Sehingga kita tidak bisa menyederhanakan R4, R5, dan R6 sebagai rangkaian seri. Ya. Tapi yang bisa kita sederhanakan yang pertama adalah R1, R2, dan R3. Walaupun ini tidak berbentuk lurus, ketiganya ini adalah rangkaian seri. Ini seperti tikungan ya, tapi bukan simpangan. Ya, kalau tikungan seperti ini dia termasuk ke dalam rangkaian seri. Nah, maka kita dapatkan R seri yang pertama itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Ini hasilnya karena tadi semua R-nya itu 2, maka hasilnya adalah 2 tambah 2 tambah 2, sehingga hasilnya sama dengan 6 ohm. Ya, ini sudah kita sederhanakan untuk yang pertama. Nah, di sini saya akan menggambarkan bentuk sederhana dari rangkaian tersebut. Nah, sisanya R4, R5-nya juga masih ada, R6 juga masih ada. Nah, di sini yang di atas cuman tinggal satu lagi, ya, tinggal RS-nya saja. Nah, di sini sekarang yang bisa kita sederhanakan selanjutnya adalah nampak jelas RS dan R5. Ini bentuk rangkaian paralel, ya, bentuk rangkaian paralel. Maka kita sederhanakan seper R paralel sama dengan seper R seri tambah seper R5. Nah, R serinya tadi 6 tambah R5-nya 2. Karena semua R di sini bernilai sama 2 ohm ya. Maka samakan penyebut tambah. Nah, ini penyebutnya harus 6. Supaya dapat 6 berarti di atas juga dikali 3. Nah, sehingga hasilnya 4/6. Dan RP-nya itu harus dibalik 6/4. Sehingga hasilnya 1,5. Nah, rangkaiannya terakhir menjadi lurus. Ya, lurus seperti ini. Ini tinggal R4, R paralel, dan R6. Ini R4, R paralel, dan R6. Maka di sini hasilnya ini 2, 1,5 dan 2. Sehingga didapat R total atau karena bentuknya seri, ini sama dengan R4 tambah R paralel tambah R6. Hasilnya sama dengan 5,5 ohm. Jadi total hambatan pada rangkaian ini adalah 5,5 ohm total semuanya. Ya. Kita lihat untuk rangkaian yang kedua. Nah, di rangkaian kedua ini ada 6 buah hambatan juga. Saya akan tambahkan dulu gambarnya. Nah, ada 2 hambatan.
6, sorry. Ini ada 6 hambatannya. Nah, ini yang 1B ya. Nah, di sini yang harus kita sederhanakan, yang pertama itu bisa dua opsi. Yang pertama bisa kita sederhanakan R3 dan R5 atau R3, R4, dan R6. Jadi mau pilih yang mana? Silahkan, sama saja. Ya. Jadi kalau saya akan memilih mengerjakan R3 dan R5 untuk yang pertama. Nah, di sini kita tentukan juga titik percabangannya itu ada di atas dan di bawah 1. Ya, ini titik cabang. Jadi dia bukan berbentuk persegi 4, tapi ada percabangan kemari, ke kiri. Nah, jadi saya sederhanakan dulu. Seper R paralel sama dengan seper R3 tambah seper R5. Nah, ini menjadi seper 2 tambah seper 2. Ini hasilnya 1. Karena ketika dibalik juga hasilnya akan 1. Nah, rangkaiannya kita sederhanakan jadi lebih kecil. Nah, di sini masih ada cabang R2. Kemudian ada R paralel, R6, R4, dan R1. Ini R1, R6, dan R paralel. Nah, 4 hambatan ini membentuk rangkaian seri karena tidak ada cabang. Dengan R2 ini tidak bisa seri karena ada titik percabangan, ya. Jadi yang bisa kita sederhanakan ini dulu. Nah, yang 4 ini. Maka hasilnya adalah R seri sama dengan R1 tambah R4 tambah R6 tambah R paralel. Sehingga hasilnya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Ini sama dengan 7 ohm. Ya. Nah, rangkaiannya sudah menjadi lebih kecil lagi, sangat-sangat kecil. Ya. Di sini tinggal 2 hambatan cuman. Karena sudah dikecilkan. Ini R seri dan ini R2. Nah, di sini karena dia punya titik cabang, maka di sini hambatannya berbentuk rangkaian paralel. Ya. Rangkaian paralel itu menggunakan persamaan seper RP sama dengan seper R2 tambah seper R seri sama dengan seper 2 karena semua R ini 2 nilainya tambah seper 7. Sehingga dapatnya kita samakan penyebut ini bisa 14 7 dengan 2 sehingga hasilnya 9/14. Nah, RP itu sendiri sama dengan 14/9 ohm. Ini hasilnya. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan kuat arus dan tegangan pada R1, R2, dan R3. Nah, di sini saya akan menyederhanakan rangkaiannya terlebih dahulu. Ya, saya import dulu. Oke, nah bentuk gambarnya seperti ini. Yang bisa kita sederhanakan, yang pertama adalah kita lihat dulu bentuknya yang mana seri dan yang mana paralel. Ya. Di sini yang kita sederhanakan terlebih dahulu adalah R1 dan R2. Ini bentuknya seri. Ya. Maka didapat R1 tambah R2, ini R seri ya, sama dengan 2 tambah 4.
Misalnya 6 ohm. Nah, di sini rangkaiannya sudah menjadi lebih sederhana. Bentuk rangkaiannya sudah seperti ini. Nah, di sini baru kita mengingat kembali bagaimana kuat arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Ya, pada rangkaian seri itu kuat arusnya sama karena dia sejalan ya, searah jalurnya. Sedangkan pada rangkaian paralel tegangannya yang sama. Nah, kalau sudah saya buat seperti ini R seri dan di sini ada R3. Nah, maka di sini saya sederhanakan lagi menjadi ini bentuknya bisa disederhanakan dalam bentuk rangkaian paralel. Ya. Seper R paralel sama dengan seper R seri tambah seper R3. Ini sama dengan seper 6 tambah seper 6. Ya. Maka hasilnya 2/6. Sehingga didapat R paralel sama dengan 3 ohm. Ya, dibalik atau dibagi. Nah, sehingga kita dapat R totalnya itu berarti 3 ohm. Ini untuk R total pada rangkaian ini. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mencari kuat arus total. Ya, kuat arus total di sini sama dengan I total sama dengan V per R total. Ya, V total tadi di atas ada 9 volt. 9 per R total ini yang baru saja kita cari 3 sama dengan 3 ampere. Nah, berarti kuat arus total yang mengalir di sini ini adalah 3 ampere. Nah, yang ditanya tadi dari soal kuat arus yang mengalir kemari berapa? Di R3 juga berapa? Jadi seperti itu, tegangannya juga berapa. Jadi kita harus jabarkan satu persatu terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita lihat bentuk rangkaian ini ketika disederhanakan, ini bentuk rangkaian paralel. Berarti dia memiliki prinsip pada rangkaian paralel itu, pada rangkaian paralel, V-nya sama, ya. V atau tegangannya itu sama. V sama, ya. Artinya V total sama dengan V di ini V totalnya ada di sini. Kemudian V yang di R3 dengan V yang di R seri ini V-nya sama. V di 3 dengan V di R seri ini sama. Nah, dari sini kita tahu bahwa V itu persamaannya I total kali R total sama dengan I3 kali R3 sama dengan I seri kali R seri. Ya. Maka di sini saya akan mencari dulu arus di R3 berapa. Ya. Arus di R3 saya bisa cari menggunakan persamaan ini. Saya pakai yang ini. Ya. Tergantung yang ditanya sih sebenarnya. Nah, saya pakai yang itu dulu. Persamaannya I total. Ya. I total kali R total sama dengan I3 kali R3. Nah, I total tadi sama dengan 3 ohm kali R totalnya itu di sini juga 3 ohm. Oh, sorry, I total ini 3 ampere, R totalnya yang 3 ohm. Maka I3 ini yang ditanya, R3-nya itu 6, ya. 6 ohm. Maka kita dapat 9 sama dengan I3 kali 6. Berarti I3 sama dengan 9/6 atau 1,5 ampere. Nah, begitu juga dengan arus di RS. Sama saja kita memakai persamaan seperti ini.
ya. Di arus di RS, I total kali R total sama dengan IS kali RS. Nah, total sama kali 3. IS-nya yang kita cari, RS di sini, R serinya itu sama dengan 6 ohm. Ya, maka IS sama 9 per 6 sama dengan 1,5 ampere. Berarti di sini prinsipnya arus yang masuk ke titik cabang 3, sedangkan arus yang masuk ke mari itu sama dengan 1,5 ampere. Kemari juga 1,5 ampere. Nah, otomatis untuk R1 dan R2, karena bentuknya rangkaian seri, pada rangkaian seri ini kuat arusnya sama. Ya, kalau I1-nya 1,5, maka I2-nya juga 1,5. Jadi, kuat arus karena dia satu jalur, berarti kuat arus di sini dengan kuat arus di sini itu sama-sama 1,5. Ya. Kemudian, kita bisa tahu di sini berarti I1 sama dengan 1,5, kemudian I2 juga 1,5. Ya, karena I seri itu sama ya, rangkaian seri. Nah, dari sini baru kita bisa mencari berapa tegangan di masing-masing. Nah, kalau tadi sudah ada ini arusnya 1,5, 1,5, 1,5, maka untuk tegangan itu sama dengan V dikali dengan R. Langsung kita kalikan dengan R masing-masing. Ya, karena kita sudah mendapatkan arus, maka kita bisa cari R1-nya berapa, R2-nya berapa, dan R3-nya juga. Jadi, sorry, yang ditanya itu V ya. Maaf. V1 I1 kali R1, I1-nya tadi 1,5, kemudian R1-nya, lihat kembali, 2 ohm, maka di sini voltasenya sama dengan 3 volt. V2, I2 juga sama, cuman R2-nya beda. Kali 4, ini dapatnya 6 volt, sedangkan V3 sama dengan I3 kali R3, 1,5 kali 6 sama dengan 9 volt.